Kemudian tinggal kita hitung untuk total skin factor. Yang pertama, H per HP 250 feet ketebalan reservoir, 50 feet interval perforasi dikali mechanical skin factor. Tadi kita asumsikan mechanical skinnya itu 10. Ya, karena ya masih tahap perforasi, belum kita stimulasi, masih ada skin factor positif 10. Plus geometric skin, sehingga total akhir dari skin factor kita lumayan tinggi, 70,28. Ya. Oke, kita dapatkan skin. Nah, barulah kita bisa hitung kapan atau berapa lama wellbore storage itu berakhir. Oke, kita pengen atau kita bisa mendapatkan permeability, kita bisa melakukan sensing analisis terhadap kondisi reservoir kalau wellbore storage-nya berakhir. Ya, jadi kalau tadi saya contohkan misalnya di sini ya, ini pressure atau delta P ini adalah derivatif. Ya. Nah, tadi kita lihat bahwa permeability atau radial flow itu baru bisa muncul itu sekitar di sini nih. Di sini ya, periode yang ini. Jadi yang ini, yang slope-nya kemiringan satu ini mewakili apa namanya wellbore storage. Ya. Kalau wellbore storage-nya lama, pengaruhnya ini bisa panjang sampai bagian porsi yang ini ketutupan. Nah, supaya kita betul-betul yakin kita mencapai middle time region, middle time itu di sini ya, middle time. Kalau yang awal-awal ini namanya early time, ETR ya, early time. Kita perlu apa namanya allow di sini setengah log cycle. Ya, kita butuh di sini ada setengah log cycle sehingga kita bisa sure bahwa daerah yang datar ini itu betul-betul adalah middle time region. Disitulah indikasi radial flow, gitu ya. Nah, kita harus tahu dulu ini kapan sih end of wellbore storage? Kita anggap di sini nih, end of wellbore storage atau di sekitar sini, end of wellbore storage. Ya, misalnya di sini berakhirnya sepertiga jam, 1/3 hour. Ya udah, well test kita harus kita buat lebih lama dari sepertiga jam. Gitu ya. Karena sepertiga jam di awal itu pasti pengaruh wellbore storage. Belum dapat data apa-apa dari reservoir. Dalam sepertiga jam, ya 0,3 jam, itu semuanya pengaruh sumur, pengaruh wellbore storage. Kita belum dapat pengaruh dari reservoir. Nah, itu kita turunkan dari sini. Kita bisa menghitung dimensionless wellbore storage coefficient dengan rumus-rumus ini. 0,894 konstanta, ini porosity, ini total compressibility, kita dapatkan data dari asumsi ya, atau analog, kemudian dikali tebal reservoir 250 feet, dikali wellbore storage di pangkat 2, dikali tadi wellbore storage coefficient. Nah, kita dapat CD-nya 20,14. Nah, sekarang kita kali lagi CD dikali eksponensial dikali 2 kali skin factor. Ini semuanya rumus ya. Jadi kita harus tahu dulu asal rumus ini dari mana. Kalau sudah tahu asal rumus dari mana, kita bisa pakai. Nah, tadi dia butuh skin factor. Di sini kita input skin factor tadi 70,28. Jadi ingat ya teman-teman, skin factor itu mempengaruhi berapa lama wellbore storage kita. Semakin tinggi skin factor, wellbore storage kita semakin lama. Kalau semakin lama wellbore storage kita, ini kita nggak inginkan karena dia memakan porsi makin banyak dari well test kita. Gitu. Kalau well test kita 10 jam, sementara wellbore storage kita aja 9 jam, ya, berarti 9 jam ini datanya bisa dibilang useless karena 9 jam ini semua hanya mengkontain informasi dari sumur. Porsi kita untuk analisis reservoir hanya tinggal 1 jam terakhir dan biasanya 1 jam itu kita belum dapat investigasi yang terlalu jauh, gitu ya. Nah, dalam kasus ini kita udah dapat CDE pangkat 2S, barulah kita hitung waktu berakhirnya wellbore storage coefficient dengan rumus ini. Viscosity masuk, permeability masuk, ketebalan masuk, wellbore storage coefficient masuk. Nah, ternyata
Wellbore storage-nya hanya berlangsung 0,3 jam. Ya. Jadi 0,3 jam, cukup cepat. Jadi kalau kita buat well test-nya 5 jam, storage-nya 0,3 jam, kita masih punya 4 jam lebih untuk menginvestigasi reservoir. Nah, tadi ingat, maksimum waktu diberikan untuk melakukan well test dari manajemen, kita boleh melakukan sampai 72 jam ya. Jadi masih banyak waktu untuk real data, untuk real well test. Nah, tapi belum selesai. Di early time, itu bukan cuman wellbore storage fenomena. Kita masih juga dapat gangguan atau pengaruh dari spherical flow.